Selamat pagi semua anak didik kami kelas 11. Semoga semua tetap sehat, tetap bersemangat dan selalu fokus untuk mengikuti semua pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran kita adalah dari alat optik untuk bagian yang pertama. Adapun pokok pembelajaran kita dari alat optik untuk bagian yang pertama ini ada dua bagian. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pemantulan cahaya, dan yang kedua, kita akan mempelajari pemantulan cahaya atau pembentukan bayangan pada cermin datar. Bagaimana konsep pemantulan cahaya dan pemantulan pada cermin datar? Mari kalian ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Kita perhatikan judul pembelajaran kita di sini adalah pemantulan cahaya. Apa itu pemantulan cahaya? Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Selanjutnya, mengenai jenis pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya terdiri dari dua jenis. Yang pertama disebut dengan pemantulan teratur. Pemantulan teratur dapat terjadi ketika cahaya mengenai bidang pemantul yang rata. Kita perhatikan gambar berikut, contoh dari pemantulan yang teratur. Kita perhatikan di sini ada bidang pemantul yang rata. Ketika cahaya datang dengan arah yang sejajar, kita perhatikan di sini sinar pantulnya ini juga dengan arah yang sejajar atau arah yang teratur. Kemudian jenis pemantulan yang kedua disebut dengan pemantulan baur atau pemantulan difus. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai bidang pemantul yang tidak rata. Kita perhatikan gambar berikut ini, contoh dari pemantulan baur atau pemantulan difus. Di sini ada sebuah permukaan pemantul dengan permukaan yang tidak rata. Kemudian ketika cahaya datang dengan arah yang sejajar, kita perhatikan di sini sinar pantulnya ini sudah tidak teratur, atau dengan kata lain, sinar-sinar pantul ini tidak lagi berarah yang sejajar. Kemudian kita perhatikan mengenai hukum pemantulan. Hukum pemantulan ada dua bagian. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Untuk memahami kedua hukum pemantulan ini, kita perhatikan contoh pemantulan berikut ini. Kita misalkan ini adalah sebuah permukaan pemantul yang rata, kemudian dari sisi sebelah kiri kita datangkan seberkas sinar atau seberkas cahaya. Ini kita sebut dengan sinar datang. Ketika cahaya ini atau sinar ini mengenai permukaan yang rata dari pemantul, maka sinar ini akan dipantulkan seperti ini. Ini kita sebut sebagai sinar pantul. Kemudian dari pernyataan hukum pertama pemantulan, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Artinya, pada titik di sini kita harus melukiskan yang namanya garis normal, di mana garis normal itu dilukis selalu tegak lurus dengan permukaan. Jadi arah garis normal itu adalah vertikal ke atas seperti ini dengan simbol huruf N. Kemudian sinar datang dan sinar pantul itu memiliki sudut, di mana sudut sinar datang dan sudut sinar pantul itu dua-duanya diukur terhadap garis normal. Sekarang kita misalkan besarnya sudut datang diukur terhadap garis normal itu sebesar I. Kemudian besarnya sudut pantul yang diukur juga terhadap garis normal itu besarnya sama dengan R. Kemudian dari hukum pemantulan yang kedua menyatakan bahwa sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Maka kita tuliskan I sama dengan R. Kemudian untuk memahami hukum pemantulan ini, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1 berikut ini. Dua cermin datar A dan B disusun berhadapan dengan sudut 100 derajat seperti gambar di bawah.
Sinar datang pada cermin A dengan sudut 60 derajat terhadap garis normal. Tentukanlah sudut pantul sinar ketika meninggalkan cermin B. Kita buat penyelesaiannya. Kita lukiskan kembali susunan daripada kedua cermin ini seperti ini ya. Awalnya sinar datang pada cermin A dengan sudut 60 derajat diukur terhadap garis normal dari cermin A. Kemudian sinar datang ini akan dipantulkan oleh cermin A. Kita perhatikan sinar pantulnya dan akhirnya mengenai permukaan dari cermin B. Kemudian kita perhatikan untuk cermin A ya. Sinar datangnya 60 derajat. Maka sudut untuk sinar pantulnya juga harus sama dengan 60 derajat. Kemudian garis normal itu membentuk sudut 90 derajat terhadap permukaan cermin. Maka sudut di sini itu sama dengan 90 dikurang dengan 60 derajat, maka besarnya sama dengan 30 derajat. Kemudian sinar pantul ini akan menjadi sinar datang pada cermin B. Untuk menentukan besarnya sudut pantul, kita harus menentukan terlebih dahulu berapa sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dari cermin A ini terhadap permukaan dari cermin B. Kita perhatikan ini ada sebuah segitiga ya, sebuah segitiga di mana sebuah segitiga itu jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Ini 100 derajat ditambah 30 sudah 130 derajat. Maka besarnya sudut ini sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Maka besarnya sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dari cermin A terhadap permukaan daripada cermin B itu sama dengan 50 derajat. Selanjutnya dari titik ini kita akan lukiskan garis normal untuk cermin B dengan arah yang tegak lurus terhadap permukaan dari cermin B. Ini adalah merupakan garis normal untuk cermin B. Harus tegak lurus ya terhadap permukaan dari cermin B. Kemudian garis normal untuk cermin B juga harus tegak lurus atau 90 derajat. Maka sudut yang dibentuk oleh sinar pantul ini yang menjadi sinar datang pada cermin B itu besarnya sama dengan 90 derajat dikurang 50 derajat berarti sama dengan 40 derajat. Selanjutnya, sinar datang ini pada cermin B akan dipantulkan ya, seperti ini. Inilah merupakan sinar pantul pada cermin B. Yang besarnya harus sama dengan sudut datangnya. Maka sinar ini kita sebut sebagai sinar pantul untuk cermin B. Maka sinar meninggalkan cermin B dengan sudut 40 derajat. Selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana proses pemantulan pada cermin datar. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Kita misalkan ada seseorang ya sedang berdiri di depan sebuah cermin datar yang diletakkan secara vertikal. Kemudian kita misalkan jarak orang ini terhadap cermin datar itu adalah sejauh S. Kemudian tinggi orang ini kita misalkan adalah setinggi H. Kemudian kita akan mendatangkan sinar datang pada cermin. Pertama, kita datangkan sinar dari kaki ya ke cermin dan harus dipantulkan ke mata. Perhatikan, ini adalah sinar datang kemudian akan dipantulkan pada mata. Seperti ini. Ya. Selanjutnya kita datangkan sinar dari bagian atas ya, dari kepala ini. Kemudian ketika mengenai cermin dan harus dipantulkan juga ke mata ya, harus dipantulkan ke mata seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memperpanjang sinar pantul ya. Kita perpanjang sinar pantul ini ke belakang seperti ini dengan garis putus-putus. Kalau dilukiskan dengan garis putus-putus berarti itu merupakan perpanjangan dari sinar pantul. Selanjutnya ini juga kita perpanjang ke belakang ya, seperti ini.
Nah, kemudian kita datangkan kembali sinarnya ya dari kaki ya, ini secara tegak lurus pada permukaan cermin ya, perhatikan, maka akan dipantulkan pada garis yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan seperti ini. Kemudian kita perpanjang ke belakang, di sini sudah ada perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Kemudian untuk bagian atas ya, kita datangkan sinar dengan tegak lurus pada permukaan cermin sehingga dipantulkan juga dengan arah yang berlawanan ya pada garis yang sama seperti ini. Kemudian kita buat perpanjangan sinar pantul ini ke belakang seperti ini. Di atas sudah ada perpotongan dan di bawah juga sudah ada perpotongan dari sinar pantul. Artinya itulah merupakan bayangan daripada orang ini. Maka bayangannya adalah seperti ini ya. Kemudian kita buat jaraknya menjadi S aksen. Selanjutnya ketinggiannya kita buat sama dengan H aksen. Kemudian kita akan membuat atau menuliskan syarat-syarat bayangan yang terjadi pada cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat maya atau disebut dengan bayangan yang semu. Kenapa? Karena terjadi di belakang cermin, yaitu hasil perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Yang kedua, bersifat tegak, artinya menghadap ke arah yang berlawanan terhadap cermin atau dengan kata lain berkebalikan. Yang ketiga, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Yang keempat, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Tadi kita sebutkan tinggi orangnya sama dengan H, kemudian tinggi bayangannya menjadi H aksen, dan ketinggian bayangan dan benda itu harus sama. Yang kelima, jarak bayangan terhadap cermin sama dengan jarak benda terhadap cermin ya. Jarak bayangan itu sama dengan S aksen dan jarak benda sama dengan S. Kemudian yang keenam bisa kita sebutkan perbesaran atau dengan simbol M, yaitu perbandingan tinggi bayangan terhadap tinggi benda sama dengan perbandingan jarak bayangan terhadap jarak benda itu sama dengan bernilai 1. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 2 untuk lebih jelas mengenai pemantulan atau pembentukan bayangan oleh sebuah cermin datar. Arif sedang berdiri di depan sebuah cermin datar. Bagian bawah cermin berada pada ketinggian tertentu dari lantai. Ini ada ketinggiannya ya dari permukaan lantai. Seperti gambar di bawah. Jika tinggi badan Arif adalah 170 cm dan jarak mata Arif dengan kepala bagian atas 10 cm, tentukanlah tinggi cermin diukur dari lantai dan panjang cermin yang dipakai agar seluruh badan Arif tampak di cermin. Kita buat penyelesaiannya. Nah, kita gambarkan yang tadi ya. Ini Arif sedang berdiri di depan sebuah cermin datar yang memiliki ketinggian tertentu diukur dari permukaan lantai. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendatangkan sinar dari kaki mengenai cermin dan harus dipantulkan ke mata. Kita perhatikan ini adalah sinar datang ya berasal dari bagian bawah atau dari kaki mengenai cermin dan harus dipantulkan ke mata ya. Seperti ini. Kemudian ingat besarnya sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan sinar pantul itu harus sama besar. Kemudian dari bagian atas kepala ya, kita datangkan sinar pada cermin dan harus dipantulkan ke mata. Ini sinar pantulnya seperti ini. Kemudian dari bagian atas kepala kita datangkan sinar tegak lurus dengan permukaan ya, maka sinar ini akan dipantulkan pada garis yang sama dengan arah yang berlawanan seperti ini. Selanjutnya kita buat titik-titik dulu ya. Titik di bawah ini adalah titik A. Kemudian perpanjangan garis normal ini kita sebut sebagai titik B. Kemudian bagian atas kepala ya, titik D, dan bagian mata itu sebagai titik C. Kemudian untuk cermin, ini bagian atas titik E, di sini kita sebut sebagai titik F, kemudian di sini kita sebut sebagai titik G,
dan di bawah kita sebut sebagai titik H. Kemudian kita berpanjang sinar pantulnya ya. Sinar yang datang pada cermin dari kaki ini dipantulkan ke mata, kita perpanjang ke belakang seperti ini dengan garis putus-putus. Kemudian sinar yang datang dari kepala ya dipantulkan ke mata juga kita perpanjang ke belakang seperti ini. Kemudian sinar yang datang tegak lurus pada permukaan cermin kita perpanjang juga ke belakang seperti ini. Nah, di sini di bagian atas sudah ada perpotongan dari sinar-sinar pantul. Artinya titik ini adalah merupakan bayangan dari kepala orang ini. Maka bayangannya adalah seperti ini ya. Arahnya adalah saling berhadapan. Kemudian dari informasi soal tadi disebutkan bahwa tinggi badan orang ini ya dari titik A sampai titik D itu sama dengan 170 cm. Kemudian jarak mata ya ke bagian atas kepala ya, mata ke bagian atas dalam hal ini dari titik C sampai titik D sama dengan 10 cm. Maka AC ya, AC itu sama dengan AD dikurang dengan CD ya, sama dengan 170 cm dikurang 10 sama dengan 160 cm. Kemudian menentukan tinggi cermin ya. Kita misalkan ketinggiannya adalah setinggi H diukur dari permukaan lantai. H sama dengan GH yang sama dengan BA ya, perhatikan gambar ini ya. Kemudian BA itu sama dengan setengah dari AC ya, sama dengan setengah dari 160 cm. Ini tadi sudah kita peroleh ya. AC sama dengan 160 cm, maka BA sama dengan 80 cm. Kemudian tinggi cermin dari permukaan lantai yang ini sama dengan BA atau GH sama dengan 80 cm. Kemudian menentukan panjang cermin ya. Di sini panjang cermin yaitu dari titik E ke titik G. EG sama dengan EF ya, EF ditambah dengan FG. Di mana EF ya, EF itu sama dengan setengah dari CD. Maka EF sama dengan setengah dikali CD sama dengan 10 cm, hasilnya sama dengan 5 cm. Kemudian FG sama dengan CB sama dengan BA sama dengan 80 cm. Maka panjang cermin yang dibutuhkan ya sepanjang EG itu akan sama dengan 5 cm ditambah dengan 80 cm sama dengan 85 cm. Sebagai kesimpulan dari soal seperti ini adalah panjang minimum cermin yang digunakan seseorang agar dapat melihat seluruh bayangan tubuhnya itu sama dengan setengah dari tinggi badan. Ya, kita perhatikan tadi tinggi badannya adalah 170 cm ya. Kita kali setengah, maka panjang minimum cermin setengah dikali 170 sama dengan 85 cm. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Seperti biasa di akhir ini saya buatkan soal latihan ada 2 nomor ya, dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar dan semoga berhasil.